Bismillah, alhamdulillah, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar, insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas karunia-Nya, dan sholawat senantiasa selalu tercurah kepada Nabi junjungan kita. Semoga kita semua selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan keberhasilan di setiap langkah dan usaha kita. Dan semoga kita tidak mati, kecuali dalam kondisi beriman dan berislam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam setiap aspek kehidupan kita, terdapat nilai-nilai yang mengajarkan kita untuk senantiasa bersyukur dan menghargai nikmat yang telah diberikan. Terlebih lagi dalam hal makan, terdapat kebiasaan-kebiasaan yang mungkin kita lakukan tanpa menyadari dampaknya terhadap rezeki yang kita terima. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk menjaga adab dan etika dalam setiap tindakan, termasuk saat menikmati makanan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bahwa kebiasaan makan yang salah dapat menjadi penghalang bagi keberkahan yang kita harapkan. Inilah 10 kebiasaan makan yang menghambat rezeki, menurut tradisi dan spiritualitas Islam. Pertama, makan berlebihan, israf, termasuk dalam kebiasaan yang menghambat rezeki. Makan berlebihan adalah salah satu kebiasaan yang sering kita lihat di masyarakat, dan ini berpotensi menghambat rezeki seseorang. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan." Quran Surat Al-Araf ayat 31. Ini menunjukkan bahwa prinsip moderasi dalam makan sangat penting dalam ajaran Islam. Terlalu banyak makan tidak hanya merusak kesehatan fisik, tetapi juga dapat mengganggu keseimbangan spiritual. Ketika seseorang terjebak dalam nafsu makan, ia cenderung mengabaikan hal-hal yang lebih penting dalam hidupnya, termasuk ibadah. Hadits Rasulullah menyatakan, "Tidaklah anak Adam memenuhi bejana yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap yang dapat menegakkan tulang punggungnya." Hadits riwayat Tirmidzi. Ini mengingatkan kita bahwa makanan harus dikonsumsi dengan bijak dan tidak berlebihan. Konsumsi berlebih juga berhubungan dengan pemborosan, yang merupakan hal yang dilarang dalam Islam. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menekankan pentingnya kontrol terhadap nafsu makan untuk menjaga kemurnian hati. Makan berlebihan dapat menyebabkan berbagai penyakit, seperti obesitas dan diabetes, yang jelas mengganggu rezeki kita. Masyarakat modern sering terjebak dalam pola makan yang tidak sehat, yang dapat mempengaruhi keberkahan dalam rezeki. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memperhatikan asupan makanan dan berlatih moderasi. Ketika kita makan secukupnya, kita dapat menjaga kesehatan tubuh dan jiwa, yang pada gilirannya akan membantu kita lebih fokus dalam beribadah. Puasa, misalnya, adalah praktik yang sangat dianjurkan dalam Islam untuk mengontrol nafsu makan. Pengalaman para sufi, seperti Rabi'ah Al-Adawiyah, menunjukkan bahwa kontrol atas nafsu sangat penting untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kebiasaan makan yang baik juga mencerminkan akhlak yang baik dalam diri seseorang. Kita perlu mengingat bahwa makanan adalah berkah dari Allah dan harus kita syukuri dengan cara yang benar. Menerapkan prinsip moderasi dalam makan dapat membantu kita menghindari berbagai masalah yang berkaitan dengan kesehatan. Kesadaran dalam memilih makanan dan menjaga porsi yang tepat adalah kunci untuk hidup sehat dan berkat. Oleh karena itu, mari kita semua berusaha untuk tidak terjebak dalam kebiasaan makan yang berlebihan. Kedua, makan dari sumber yang haram, termasuk dalam kebiasaan yang menghambat rezeki. Mengonsumsi makanan dari sumber yang haram merupakan kebiasaan yang sangat berbahaya dan dapat menghambat rezeki. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, makanlah dari rizki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah." Quran Surat Al-Baqarah ayat 172. Hal ini menekankan pentingnya memilih makanan yang halal dan baik. Makanan haram tidak hanya berdampak negatif pada kesehatan fisik, tetapi juga pada jiwa dan keberkahan rezeki. Hadits Rasulullah menyatakan, "Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik." Hadits riwayat Muslim.
Ini berarti bahwa makanan yang kita konsumsi harus sesuai dengan syariat agar mendapatkan ridho Allah. Ibnul Qayyim dalam Al-Fawaid menegaskan bahwa makanan haram dapat merusak hati dan menjauhkan kita dari rahmat Allah. Ketika kita makan dari sumber yang tidak halal, kita secara tidak sadar mengundang masalah dalam hidup kita. Rasa nyaman dan bahagia yang kita dapatkan dari makanan haram tidak akan bertahan lama. Penelitian ilmiah menunjukkan bahwa makanan yang tidak baik untuk tubuh dapat mengakibatkan berbagai penyakit. Mengonsumsi makanan halal adalah bagian dari ibadah dan menunjukkan kepatuhan kita kepada Allah. Selain itu, makanan halal juga dapat meningkatkan kualitas ibadah dan ketenangan hati. Dalam pengalaman spiritual, banyak pelaku tasawuf merasakan dampak positif ketika mereka hanya mengonsumsi makanan yang halal. Oleh karena itu, kita harus berusaha untuk memahami mana makanan yang halal dan mana yang haram. Menghadiri kajian atau kelas mengenai hukum halal dan haram bisa sangat membantu. Masyarakat harus diajarkan untuk lebih peduli terhadap sumber makanan yang mereka konsumsi. Tidak hanya menghindari makanan haram, tetapi juga memperbanyak makanan yang baik dan berkah. Sumber makanan yang baik akan mendatangkan keberkahan dalam hidup kita. Kesadaran akan pentingnya makanan halal harus ditanamkan sejak dini kepada generasi muda. Mari kita jaga makanan kita agar selalu dari sumber yang halal dan baik untuk mencapai rezeki yang berkah. Ketiga, tidak bersyukur atas makanan, termasuk dalam kebiasaan yang menghambat rezeki. Sikap tidak bersyukur atas makanan yang kita konsumsi merupakan salah satu kebiasaan yang bisa menghambat rezeki. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu." Quran Surat Ibrahim ayat 7. Ini menunjukkan bahwa rasa syukur memiliki peran penting dalam keberkahan rezeki. Ketika kita mengabaikan rasa syukur, kita secara tidak sadar menutup pintu rezeki yang seharusnya terbuka lebar. Hadis Rasulullah juga menekankan bahwa barang siapa yang ketika makan atau minum mengucapkan Alhamdulillah, maka Allah akan ridho kepadanya. Hadits riwayat Muslim. Rasa syukur dapat membuat kita lebih menghargai nikmat yang telah diberikan, termasuk makanan. Imam Asy-Syafi'i menyatakan bahwa sikap syukur merupakan bagian dari iman yang sangat penting. Ketika kita bersyukur atas makanan yang kita nikmati, kita akan merasakan kebahagiaan dan kedamaian dalam hati. Seringkali, kita hanya fokus pada apa yang tidak kita miliki, bukan pada apa yang telah Allah berikan kepada kita. Pengalaman pelaku spiritual menunjukkan bahwa kesadaran penuh dalam menikmati makanan dapat meningkatkan rasa syukur. Makanan yang kita nikmati akan terasa lebih nikmat ketika kita bersyukur. Banyak orang tidak menyadari bahwa bersyukur adalah kunci untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Ketika kita bersyukur, kita juga mengundang keberkahan dalam setiap aspek kehidupan. Kebiasaan bersyukur dapat menumbuhkan sikap positif dalam diri kita, yang pada gilirannya akan menarik lebih banyak rezeki. Selain itu, bersyukur dapat mendorong kita untuk berbagi dengan orang lain, yang merupakan tindakan baik dalam Islam. Rasa syukur juga menghindarkan kita dari sifat kikir dan egois, yang bisa menjadi penghalang rezeki. Dalam pandangan ulama, syukur adalah kunci untuk membuka pintu rezeki yang lebih luas. Kita harus berlatih untuk selalu mengucapkan terima kasih kepada Allah sebelum dan sesudah makan. Dengan demikian, mari kita tingkatkan rasa syukur kita agar rezeki kita semakin melimpah. Makanan yang kita nikmati harus selalu diiringi dengan rasa syukur agar kita mendapatkan berkah dari Allah. Keempat, makan dengan tergesa-gesa dan tidak memperhatikan adab, termasuk dalam kebiasaan yang menghambat rezeki. Makan dengan tergesa-gesa dan tanpa memperhatikan adab adalah kebiasaan buruk yang perlu dihindari. Dalam Al-Quran, Allah mengingatkan kita, "Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong." Quran Surat Luqman ayat 18. Tindakan tergesa-gesa dalam makan seringkali menunjukkan sikap sombong dan kurangnya rasa syukur. Hadits Rasulullah mengajarkan kita, sesungguhnya Allah menyukai jika salah seorang dari kalian melakukan sesuatu, maka ia melakukannya dengan itqan, sungguh-sungguh. Hadits riwayat Tabrani. Makan dengan adab dan ketenangan dapat meningkatkan pengalaman menikmati makanan. Ketika kita makan dengan terburu-buru, kita melewatkan momen berharga yang seharusnya kita syukuri.
Banyak dari kita yang tidak sadar bahwa cara makan yang baik dapat mencerminkan kepribadian kita. Imam Nawawi dalam Riyadhus Sholihin membahas tentang tata cara makan yang benar dan penuh adab. Makan sambil berbicara atau melakukan aktivitas lain juga dapat mengurangi kesadaran kita terhadap makanan. Penelitian menunjukkan bahwa makan dalam keadaan tenang dapat meningkatkan pencernaan dan kesehatan secara keseluruhan. Makan dengan fokus dapat membantu kita untuk lebih merasakan nikmatnya makanan yang disajikan. Dalam tradisi Islam, menjaga adab saat makan adalah bagian dari akhlak yang baik. Mengingat bahwa makanan adalah berkah dari Allah, maka kita harus memperlakukannya dengan hormat. Makan dengan lambat dapat memperpanjang waktu kita untuk bersyukur atas setiap suapan yang kita ambil. Ini juga dapat membantu kita untuk lebih mengenali rasa dan tekstur makanan yang kita konsumsi. Dalam pengalaman spiritual, banyak orang merasa lebih dekat dengan Allah ketika mereka menikmati makanan dengan penuh kesadaran. Makan tanpa tergesa-gesa menciptakan peluang bagi kita untuk berdoa dan bersyukur sebelum dan sesudah makan. Oleh karena itu, mari kita latih diri kita untuk lebih sabar dan tenang saat makan. Menghargai setiap suapan akan mendatangkan ketenangan jiwa dan keberkahan rezeki. Dengan demikian, kita perlu menjadikan adab makan sebagai bagian dari kebiasaan sehari-hari. Kelima, makan saat sedih, stres, atau emosi negatif, termasuk dalam kebiasaan yang menghambat rezeki. Makan saat mengalami emosi negatif, seperti sedih atau stres, adalah kebiasaan yang tidak baik. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman." Quran Surat Ali Imran ayat 139. Hal ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh membiarkan emosi negatif memengaruhi tindakan kita, termasuk saat makan. Rasulullah juga mengingatkan kita untuk tidak marah, "Janganlah marah, dan bagimu surga." Hadits riwayat Bukhari. Ketika kita makan dengan pikiran yang tidak tenang, kita berisiko mengonsumsi makanan secara berlebihan atau tidak sehat. Al-Ghazali menekankan bahwa makanan dapat mempengaruhi kondisi jiwa kita, sehingga penting untuk menghindari makan saat emosi tidak stabil. Kebiasaan ini tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga pada hubungan kita dengan Allah. Makan untuk mengatasi stres seringkali menghasilkan kebiasaan makan yang buruk. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi makanan tidak sehat saat stres dapat memicu berbagai masalah kesehatan. Mengelola emosi dengan baik adalah langkah penting dalam menjaga kesehatan dan keberkahan rezeki. Masyarakat perlu diajarkan untuk lebih memahami bagaimana emosi dapat mempengaruhi pola makan. Dalam pengalaman spiritual, banyak orang menemukan bahwa meditasi atau doa dapat membantu mengatasi emosi negatif sebelum makan. Selain itu, membiasakan diri untuk berbicara tentang perasaan kita dapat membantu mencegah pola makan yang tidak sehat. Menyadari perasaan sebelum makan dapat membantu kita memilih makanan yang lebih baik. Dalam Islam, kita diajarkan untuk bersabar dan mencari solusi untuk mengatasi masalah dengan cara yang positif. Ketika kita mengendalikan emosi kita akan lebih mampu menikmati makanan dengan cara yang sehat. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk tidak menggunakan makanan sebagai pelarian dari masalah emosional. Kita perlu membangun kebiasaan makan yang sehat dan sadar agar rezeki kita menjadi berkah. Mengubah pola pikir kita akan membantu kita menjadi lebih bijaksana dalam hal makanan. Dengan demikian, kita akan merasakan kedamaian dalam hati dan keseimbangan dalam hidup. Keenam, membiarkan sisa makanan, termasuk dalam kebiasaan yang menghambat rezeki. Kebiasaan membiarkan sisa makanan adalah salah satu bentuk pemborosan yang perlu dihindari. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan." Quran Surat Al-Isra ayat 27. Hal ini menegaskan bahwa pemborosan, termasuk dalam hal makanan, adalah perilaku yang sangat tercela. Hadits Rasulullah menekankan, makanan itu adalah berkah, maka janganlah kamu tinggalkan sedikit pun darinya. Hadits riwayat Ibnu Majah. Ini menunjukkan bahwa setiap suapan makanan adalah anugerah dari Allah yang patut disyukuri. Ketika kita membiarkan sisa makanan, kita tidak hanya menyia-nyiakan nikmat, tetapi juga mengundang masalah dalam hidup.
Al-Ghazali mengingatkan bahwa menghargai makanan yang kita miliki adalah bagian dari rasa syukur. Membiarkan sisa makanan dapat mengakibatkan kerugian, baik secara material maupun spiritual. Penelitian menunjukkan bahwa pemborosan makanan memiliki dampak negatif pada lingkungan dan masyarakat. Selain itu, sisa makanan yang dibuang dapat mencerminkan ketidakpedulian kita terhadap sesama yang membutuhkan. Dalam banyak budaya, berbagi makanan adalah simbol kemanusiaan dan kepedulian. Ketika kita membagikan makanan kepada yang membutuhkan, kita akan merasakan kebahagiaan dan kedamaian dalam hati. Masyarakat perlu dididik untuk lebih peduli terhadap masalah pemborosan makanan. Ada banyak cara untuk mengurangi sisa makanan, seperti menyimpan makanan yang tidak habis untuk dimakan nanti. Makanan yang tidak terpakai bisa diberikan kepada yang membutuhkan sebagai bentuk sedekah. Mengelola makanan dengan baik juga akan meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya hidup. Dalam pengalaman spiritual, membagikan sisa makanan seringkali dianggap sebagai amal yang sangat dihargai. Setiap kali kita menghargai makanan dan membagikannya, kita membuka pintu rezeki yang lebih luas. Oleh karena itu, mari kita semua berusaha untuk tidak membiarkan sisa makanan dan menghargai setiap nikmat yang kita terima. Dengan cara ini, kita akan merasakan keberkahan dalam hidup dan rezeki yang lebih berlimpah. Ketujuh, tidak berbagi makanan dengan orang lain, termasuk dalam kebiasaan yang menghambat rezeki. Tidak berbagi makanan dengan orang lain adalah salah satu kebiasaan yang dapat menghambat rezeki. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan berilah mereka makanan yang kamu sendiri memakannya." Quran Surat Al-Insan ayat 8. Ini menunjukkan bahwa berbagi makanan adalah bagian dari ibadah yang sangat dianjurkan. Hadits Rasulullah juga menegaskan, bukanlah seorang mukmin, orang yang kenyang sementara tetangganya kelaparan. Hadits riwayat Bukhari. Berbagi makanan bukan hanya bermanfaat bagi orang lain, tetapi juga mendatangkan keberkahan bagi diri kita. Ketika kita berbagi, kita menunjukkan rasa syukur atas nikmat yang kita terima. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menganjurkan untuk bersedekah makanan sebagai bentuk ibadah dan kepedulian sosial. Berbagi makanan dapat meningkatkan ikatan sosial dan memperkuat rasa persaudaraan di antara kita. Pengalaman spiritual menunjukkan bahwa berbagi membawa kebahagiaan yang mendalam dan kedamaian batin. Selain itu, membantu mereka yang membutuhkan dapat memperkuat iman kita dan menumbuhkan rasa empati. Dalam masyarakat yang saling berbagi, rezeki akan lebih mudah mengalir. Setiap kali kita berbagi, kita membuka pintu rezeki yang lebih luas bagi diri kita sendiri. Berbagi makanan juga merupakan cara untuk menunjukkan kasih sayang dan kepedulian kepada orang-orang di sekitar kita. Masyarakat perlu diajarkan tentang pentingnya berbagi dalam Islam dan manfaatnya. Ketika kita berbagi, kita tidak hanya memberi, tetapi juga menerima dalam bentuk keberkahan. Dalam pengalaman spiritual, banyak orang merasa lebih dekat kepada Allah ketika mereka berbuat baik kepada orang lain. Berbagi makanan seharusnya menjadi bagian dari kebiasaan kita sehari-hari, bukan sekadar tindakan sesekali. Dengan berbagi, kita dapat menciptakan suasana harmonis dalam komunitas kita. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan kepedulian kita terhadap sesama dengan berbagi makanan yang kita miliki. Dengan demikian, kita akan mendapatkan rezeki yang lebih berkah dan melimpah. Kedelapan, makan terlalu mewah dan berlebihan dalam kemewahan, termasuk dalam kebiasaan yang menghambat rezeki. Makan terlalu mewah dan berlebihan dalam kemewahan adalah salah satu kebiasaan yang perlu dihindari. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan janganlah engkau memalingkan wajahmu dari manusia, karena sombong." Quran Surat Luqman ayat 18. Tindakan makan yang berlebihan seringkali mencerminkan sikap sombong dan kurangnya rasa syukur. Rasulullah mengingatkan kita bahwa yang paling buruk dari umatku adalah mereka yang makan-makan dengan makanan yang mewah. Hadits riwayat Ahmad. Ini menunjukkan bahwa kesederhanaan dalam hal makanan sangat penting dalam Islam. Makan mewah seringkali mengarah pada perilaku pemborosan yang dilarang dalam agama. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga menekankan pentingnya kesederhanaan untuk meningkatkan keikhlasan dalam ibadah. Ketika kita terjebak dalam kebiasaan makan yang mewah, kita cenderung melupakan orang-orang di sekitar kita yang kurang beruntung. Selain itu,
Makanan yang terlalu mewah seringkali tidak sehat dan tidak memberikan nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Penelitian menunjukkan bahwa pola makan yang terlalu mewah dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti obesitas dan penyakit jantung. Kesederhanaan dalam makan dapat membawa kedamaian dan keseimbangan dalam hidup. Dalam pengalaman spiritual, banyak orang merasa lebih dekat kepada Allah ketika mereka hidup sederhana. Masyarakat perlu diajarkan bahwa kekayaan tidak selalu diukur dari seberapa mahal makanan yang mereka konsumsi. Sebaliknya, keberkahan dalam rezeki datang dari cara kita menghargai setiap suapan yang kita miliki. Makan sederhana dapat menciptakan rasa syukur yang lebih dalam dan meningkatkan kualitas ibadah. Ketika kita menjaga pola makan yang sederhana, kita juga lebih menghargai nikmat yang diberikan Allah. Dalam tradisi Islam, makan bersama dalam kesederhanaan seringkali menjadi momen yang penuh berkah. Oleh karena itu, mari kita ubah pola pikir kita dan menghargai kesederhanaan dalam makan. Dengan cara ini, kita akan merasakan rezeki yang lebih melimpah dan berkah dalam hidup. Mari kita hindari kebiasaan makan yang berlebihan dan mewah agar hidup kita lebih seimbang dan penuh berkah. Kesembilan, makan di waktu yang tidak tepat, termasuk dalam kebiasaan yang menghambat rezeki. Makan di waktu yang tidak tepat adalah kebiasaan yang sering diabaikan, namun berpengaruh besar terhadap kesehatan dan rezeki. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Maka makanlah dari rizki yang telah diberikan Allah kepadamu yang halal lagi baik, dan syukurilah nikmat Allah." Quran Surat An-Nahl ayat 114. Waktu makan yang tidak teratur dapat mengganggu metabolisme tubuh dan memengaruhi kesehatan secara keseluruhan. Hadits Rasulullah mengingatkan kita, perut ini adalah tempat berkembang biaknya penyakit, dan pantang makan adalah obatnya. Hadits riwayat Bukhari. Ini menunjukkan bahwa waktu dan cara makan sangat penting dalam menjaga kesehatan. Ketika kita makan di malam hari atau saat tidak lapar, kita berisiko mengalami masalah pencernaan dan penambahan berat badan. Ulama tasawuf menganjurkan agar kita menjaga waktu makan yang teratur dan sehat. Penelitian ilmiah menunjukkan bahwa pola makan yang tidak teratur dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit. Kebiasaan makan yang buruk dapat mempengaruhi kemampuan kita untuk beribadah dengan baik. Dalam pengalaman spiritual, banyak orang merasa lebih fokus dalam beribadah ketika mereka menjaga pola makan yang baik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengatur waktu makan dengan baik. Selain itu, kita juga harus menjaga pola makan yang sehat dan bergizi. Masyarakat perlu diberikan edukasi tentang pentingnya menjaga waktu dan kualitas makanan. Menghindari makan larut malam atau saat perut terlalu kenyang dapat membantu meningkatkan kesehatan. Ketika kita menjaga waktu makan yang baik, kita juga meningkatkan peluang untuk mendapatkan rezeki yang berkah. Dalam tradisi Islam, waktu makan yang tepat mencerminkan kesadaran akan nikmat yang diberikan Allah. Dengan demikian, mari kita berusaha untuk lebih disiplin dalam menjaga waktu makan kita. Memperhatikan waktu makan adalah langkah penting untuk menjaga kesehatan dan mendapatkan keberkahan rezeki. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan kesadaran tentang pola makan yang sehat dan teratur. Dengan melakukan hal ini, kita akan merasakan manfaat kesehatan dan keberkahan yang lebih dalam hidup. Kesepuluh, tidak membaca doa sebelum makan, termasuk dalam kebiasaan yang menghambat rezeki. Tidak membaca doa sebelum makan adalah kebiasaan yang sering kali diabaikan, padahal sangat penting dalam Islam. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu." Quran Surat Al-Baqarah ayat 24. Ini menunjukkan bahwa mengingat Allah dalam setiap aktivitas, termasuk makan, adalah sangat dianjurkan. Rasulullah bersabda, "Jika salah seorang dari kalian makan, hendaklah ia menyebut nama Allah." Hadits riwayat Muslim. Membaca doa sebelum makan menciptakan kesadaran akan keberadaan Allah dalam hidup kita. Ketika kita mengingat Allah sebelum makan, kita mengundang keberkahan dan ridhonya. Selain itu, doa sebelum makan juga dapat meningkatkan rasa syukur kita atas nikmat yang diberikan. Ulama tasawuf menekankan bahwa berdoa sebelum makan adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kebiasaan ini juga mengajarkan kita untuk tidak melupakan Allah dalam setiap aspek kehidupan. Dalam pengalaman spiritual, banyak orang merasakan kedamaian dan ketenangan setelah berdoa sebelum makan.
Selain itu, doa dapat memberikan kita kekuatan dan keberanian untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Ketika kita mengajak orang lain untuk berdoa bersama sebelum makan, kita juga menciptakan rasa kebersamaan. Dalam tradisi Islam, membaca doa sebelum makan menjadi simbol rasa syukur dan ketergantungan kepada Allah. Dengan demikian, mari kita jadikan membaca doa sebagai bagian dari kebiasaan sehari-hari kita. Setiap kali kita makan, mari kita ingat untuk mengucapkan terima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan. Dalam hal ini, doa bukan hanya sekadar ritual, tetapi juga bentuk penghormatan kita kepada Allah. Oleh karena itu, mari kita latih diri kita dan keluarga untuk selalu berdoa sebelum makan. Dengan cara ini, kita akan membuka pintu rezeki yang lebih luas dan mendatangkan berkah dalam hidup. Kesadaran akan pentingnya doa sebelum makan akan semakin memperkuat iman dan spiritualitas kita. Mari kita tingkatkan kebiasaan ini agar hidup kita lebih berkah dan penuh makna. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak sampai akhir terhindar dari neraka dan dimasukkan dalam surganya.